Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan bersama tim akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Inovasi untuk Lingkungan, Aplikasi Mobile Manajemen Sampah Berbasis IoT. Nah, aplikasi ini merupakan solusi cerdas untuk menciptakan kota yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kemudian tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, memperkenalkan solusi berbasis mobile dan IoT, serta menunjukkan dampak dan peluang implementasinya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan bersama tim akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Inovasi untuk Lingkungan, Aplikasi Mobile Manajemen Sampah Berbasis IoT. Nah, aplikasi ini merupakan solusi cerdas untuk menciptakan kota yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, memperkenalkan solusi berbasis mobile dan IoT, serta menunjukkan dampak dan peluang implementasinya. Kami juga berharap dapat mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari instansi terkait. Nah, berikut struktur penyampaian materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengantar dan latar belakang, kedua solusi dan teknologi yang digunakan, ketiga dampak serta manfaat yang diharapkan, dan terakhir kesimpulan serta ajakan aksi. Nah, dengan susunan ini diharapkan alur presentasi dapat mudah dipahami. Kota-kota besar saat ini menghadapi tantangan serius terkait sampah. Volume sampah terus meningkat dan menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran tanah dan air, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga gangguan terhadap habitat satwa. Nah, selain itu, masyarakat juga terdampak dari sisi kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga menurunnya estetika kota. Masalah ini semakin mendesak dan memerlukan solusi yang lebih modern dan terintegrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan aplikasi mobile yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau IoT dalam pengelolaan sampah. Nah, melalui aplikasi ini, warga dapat melaporkan lokasi tumpukan sampah secara real-time, menjadwalkan pengambilan sampah, dan memantau tingkat kebersihan lingkungan melalui dashboard yang interaktif. Nah, platform ini juga menjadi jembatan antara warga, petugas kebersihan, dan pemerintah. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur inti. Pertama, pelaporan lokasi sampah dengan foto dan koordinat GPS sehingga petugas dapat langsung mengetahui titik-titik kritis. Kedua, penjadwalan pengambilan sampah untuk mendukung rute operasional yang lebih efisien. Ketiga, sistem monitoring kebersihan real-time melalui dashboard. Nah, fitur-fitur ini tadi dirancang agar pengelolaan sampah menjadi lebih cepat, akurat, dan kolaboratif. Kemudian, eh, teknologi yang mendorong inovasi. Nah, secara teknis, solusi ini menggunakan sensor IoT untuk membaca tingkat keterisian tempat sampah dan kondisi lingkungan. Nah, kemudian data dari sensor dikirimkan ke cloud database untuk diproses dan dianalisis. Yang mana selanjutnya hasil analitik tadi ditampilkan melalui dashboard yang dapat diakses oleh pemerintah maupun warga. Nah, integrasi ini memungkinkan sistem berjalan secara otomatis, scalable, dan berbasis data. Selain fitur utama tadi, kami juga menambahkan fitur pendukung seperti laporan geotagging, notifikasi otomatis kepada warga maupun petugas, analisis data untuk kebutuhan kebijakan, dan mekanisme partisipasi komunitas. Nah, dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi tidak hanya memperbaiki proses operasional, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Berikutnya, dampak positif yang diharapkan. Nah, dengan implementasi aplikasi ini, terdapat beberapa dampak positif yang ingin dicapai. Yang mana dari sisi lingkungan, diharapkan tingkat kebersihan kota dapat meningkat
Kemudian dari sisi operasional diharapkan operasional pengangkutan menjadi lebih efisien. Kemudian dari sisi sosial, warga menjadi lebih berpartisipasi dan sadar akan kebersihan. Kemudian dari sisi pembangunan, diharapkan bahwa aplikasi ini mendukung visi Smart City melalui pemanfaatan data dan teknologi. Berikutnya, lini masa pengembangan dan tim kami. Nah, pengembangan aplikasi dilakukan melalui 4 fase. Yang pertama, perencanaan dan desain. Kemudian fase kedua, yaitu pengembangan dan integrasi. Kemudian fase ketiga, pengujian dan implementasi. Dan fase keempat, yaitu evaluasi dan peningkatan. Nah, proses ini tadi melibatkan tim yang terdiri dari mobile developer, ahli IoT, back-end developer, UI UX designer, dan project manager. Kerja kolaboratif ini memastikan sistem berjalan baik dari sisi teknis maupun pengalaman pengguna. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan sampah di perkotaan membutuhkan pendekatan berbasis data dan teknologi. Aplikasi manajemen sampah berbasis IoT menawarkan solusi yang terintegrasi antara warga, pemerintah, dan sistem sensor. Implementasinya berpotensi memberikan dampak positif terhadap kebersihan, efisiensi operasional, dan pembangunan smart city. Oleh karena itu, kami mengundang berbagai pihak untuk berkolaborasi, memberi masukan, dan mendukung pengembangan lebih lanjut agar aplikasi ini bisa diterapkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah kota. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua. Itulah tadi presentasi dari kami. Eh, Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, di sini ada yang bertanya. Pertanyaan pertama dari Pak Aulia Fikri, itu dosen Fakultas Teknik ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana aplikasi ini berbeda dengan aplikasi sejenis yang sudah ada di pasaran? Apa unique value proposition-nya? Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Aulia atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat penting untuk melihat posisi aplikasi kami secara objektif. Kami menyadari bahwa saat ini sudah ada beberapa aplikasi pelaporan sampah atau layanan kebersihan digital. Namun, perbedaan utama aplikasi kami terletak pada integrasi end-to-end antara partisipasi warga, IoT, dan dashboard pengambilan keputusan. Jika aplikasi sejenis umumnya hanya fokus pada pelaporan manual, aplikasi kami ini menggabungkan antara pelaporan aktif dari warga, data pasif dari sensor IoT, dan analitik berbasis data real time untuk pemerintah. Nah, dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan, tetapi juga proaktif dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam penentuan rute pengangkutan atau prioritas wilayah. Jadi, unique value proposition kami bukan sekedar aplikasinya, tetapi ekosistem data terintegrasi yang mendukung pengelolaan sampah berbasis smart city. Nah, kemudian pertanyaan kedua ada dari Kak Desi, itu mahasiswa dari Teknik Informatika ya. Di sini pertanyaannya yaitu fitur IoT-nya menarik, tapi apakah realistis untuk diterapkan mengingat infrastruktur teknologi di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah? Nah, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Kak Desi. Ini kritik yang sangat relevan dan memang menjadi perhatian utama kami sejak tahap perancangan. Nah, kami sepakat bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang merata. Karena itu, sistem kami ini dirancang fleksibel dan bertahap. Pada tahap awal, aplikasi tetap dapat berjalan tanpa IoT, hanya menggunakan pelaporan manual berbasis mobile yang relatif ringan dan tidak membutuhkan perangkat tambahan. Implementasi IoT kami posisikan sebagai opsional, bertahap, dan difokuskan pada area prioritas, ya, seperti pusat kota atau kawasan dengan volume sampah tinggi. Selain itu, teknologi sensor yang digunakan adalah sensor dengan konsumsi daya rendah dan dapat berjalan pada jaringan yang sudah tersedia. Jadi, kami melihat IoT bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai nilai tambah yang bisa diadopsi secara gradual sesuai kesiapan daerah, bukan dipaksakan sejak awal. Mungkin itu ya, jawaban dari pertanyaannya, Kak Desi. Kemudian pertanyaan ketiga
dari Pak Bagus selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pertanyaannya, berapa estimasi biaya implementasi aplikasi ini dalam skala kota dan bagaimana sustainability-nya dalam jangka panjang? Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Bagus selaku perwakilan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup. Pertanyaan ini sangat strategis dan krusial untuk implementasi nyata. Nah, berdasarkan estimasi awal kami, biaya implementasi terbagi menjadi tiga komponen utama. Pertama, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kedua, infrastruktur server dan cloud. Kemudian yang ketiga, perangkat IoT untuk titik-titik tertentu. Nah, untuk skala kota, estimasi biaya dapat disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah sensor yang dipasang. Namun, kami merancang sistem ini agar biaya awal relatif terjangkau, karena tidak semua wilayah harus langsung dipasangi sensor. Nah, sedangkan untuk aspek sustainability-nya, kami melihat beberapa skema, di antaranya integrasi ke anggaran operasional DLH, efisiensi biaya jangka panjang dari optimasi rute dan waktu pengangkutan, kemudian potensi kolaborasi dengan pihak swasta atau CSR, kemudian ada pengembangan fitur premium non esensial tanpa mengganggu layanan utama. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga berkelanjutan secara operasional dan finansial. Ya, mungkin itu jawabannya, Pak Bagus. Nah, terima kasih atas seluruh pertanyaan dan masukan yang sangat konstruktif. Kami menyadari bahwa solusi ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan, dan justru melalui diskusi seperti inilah aplikasi ini bisa menjadi lebih matang dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Mungkin sampai situ saya presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Itulah tadi presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Saya Muhammad Ramdan mewakili tim, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.